Uhayyi'ukum bitahiyyatil islamiyah, tahiyyatil mubarakah, tahiyyatil azimah wa tahiyyatis salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama-tama, wahai saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan kita, dengan sebenar-benar keislaman kita, dengan sebenar-benar keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita tujukan kepadanya sebagaimana ayat yang telah Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita tujukan kepada Allah Ta'ala saja segala bentuk peribadatan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena apa, saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah, tidaklah kita diciptakan di dunia ini, di muka bumi ini, entah itu bangsa jin ataupun bangsa manusia, melainkan hanyalah untuk melakukan sebuah bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala, apapun bentuknya, selagi itu mengandung syariat-syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Untuk itu, atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, itu jangan sampai membuat kita ingkar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan menjadikan kita menjadi kufur nikmat, yang telah mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat gratisnya kita bernafas, nikmat merasakan sinar mentari, dan berbagai nikmat yang telah berikan kepada kita, entah itu yang jasmani maupun yang rohani, entah itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Atas itu semuanya, minimal kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita aplikasikan, kita luapkan rasa nikmat kita dengan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan berusaha menjauhi apa yang telah Allah larang kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah di yaumil akhir kelak kita menginginkan untuk bertemu dengan beliau. Tentunya kita harus melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan syarat-syarat apa agar kita bisa bertemu dengan beliau. Adapun syarat yang paling utama, minimal kita bisa melewati ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita semenjak dari awal hidup sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan salah satu syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, saudaraku semuanya, makna yang tersirat, yang terkandung dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan kita atas apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini, sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Syarat yang pertama, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Itu syarat yang selanjutnya, wattaqullah, ditekankan lagi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah itu benar-benar melihat apa yang telah kita kerjakan. Untuk itu, wahai saudaraku semuanya, insyaallah dirahmati Allah, atas panggilan yang sangat mulia dari Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman,
agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan dalam artian kita telah mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Oh, aku sudah sholat. Oh, aku sudah puasa. Oh, aku sudah zakat. Bukan itu saja. Akan tapi ada syarat yang kedua, yaitu adalah menjauhi apa yang telah Allah larang kepada kita. Allah melarang kita maksiat, kita laksanakan. Bukan kita hanya satu sisi saja mengambil tuntunan kepada kita, mengambil tuntutan yang telah Allah tuntut kepada kita semuanya. Tapi kita juga ambil sisi yang lain, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di samping kita menjalankan apa yang telah diperintahkan, kita juga menjauhi apa yang telah dilarangnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam lingkup ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah bertakwa, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah setiap manusia, hendaklah setiap insan, hendaklah setiap orang itu senantiasa memperhatikan perbuatannya. Fungsinya itu apa? Agar bagaimana kelak dia itu mengunduh di yaumil akhir kelak. Apa yang kita perbuat di saat ini adalah besok yang akan kita unduh. Kita menanam apa, besok di yaumil akhir kita juga akan memanen apa. Kita menanam kebaikan, di yaumil akhir juga akan menanam kebaikan. Kita menanam keburukan, besok di yaumil akhir juga akan memanen keburukan. Untuk itu agar senantiasa memperhatikan kembali apa-apa yang telah kita berbuat di muka bumi ini. Itulah makna yang terkandung dalam Quran surah Asr ayat 18, yang dimana gitu kita senantiasa yang pertama manajemen waktu, agar kita lebih memanage lagi waktu kita agar tidak terbuang sia-sia. Kenikmatan dunia, banyak sekali pepatah-pepatah yang mengatakan bahwa nikmat dunia itu terutama dalam hal waktu, ya. Waktu adalah emas. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Al waktu adhabu minad dahab, ya. Asmanu minad dahab. Al waktu asmanu minad dahab, ya. Waktu itu lebih mahal daripada emas, ya. Al waktu kasyaif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak bisa memotongnya, maka waktu itu akan memotongmu. Untuk itu, untuk manajemen waktu dalam makna yang tersirat dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini benar-benar ditetapkan oleh Allah Ta'ala agar kita itu senantiasa memperhatikan apa-apa yang kita berbuat di muka bumi ini, tidak hanya melakukan sesuatu itu mengalir begitu saja, tapi ada tuntunannya. Kemudian kita senantiasa untuk mengintrospeksi diri, memuhasabah diri, sejauh mana kita tingkatan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, apa yang telah kita berbuat kepada Allah itu sejauh mana. Apakah sudah benar-benar dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas, dada yang lapang, menjalankan perintahnya itu apa dengan terpaksa atau dengan ikhlas. Nah, itu mulai kita introspeksi diri agar kita itu di yaumil akhir kelak itu menjadi sebuah panenan kebaikan yang sangat banyak sekali. Untuk itu, wahai saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah, jangan sia-siakan waktu kita. Kita tidak tahu kapan yaumil akhir akan mendatangi kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkannya kelak ketika kita menemuinya. Untuk itu, sekali lagi kita perbaiki waktu kita dan kita mulai mengintrospeksi apa-apa yang telah kita perbuat semasa di muka bumi ini. Barakallahu fiikum. Baik saudaraku, insyaallah dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana banyak kesalahan kata maupun ucapan, saya pribadi mohon maaf. Boleh jadi juga untuk diintrospeksi juga dari atas apa yang saya perbuat ini, diislah, diperbaiki. Mohon koreksinya juga semua teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.